Ini kan terkait menyangkut masalah laporan Aib dan Dede. Aib melaporkan tentang keadaannya seperti ini. Nah, lebih mengarah kepada Saka ditanyakan peristiwa hari itu tanggal 27 Saka di mana dan Saka sedang apa aja, ceritakan. Nah, itu baru sampai tingkat itu. Jadi pengen disesuaikan dengan keterangan Dede dan Aib. Kan tanggal 17 Agustus katanya ada perintah dari Andi untuk mengedisi mereka dengan SMS atau BlackBerry ke Sudirman. Inilah persoalan pertamanya tadi. Setelah kami teliti dari pihak pribadi, ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan pernyataan Widi sebagai saksi bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ya, artinya kalau ada komunikasi jawaban dari Cina saat itu, berarti ini adalah saksi yang hari itu memang disembunyikan oleh pihak penyidik sehingga tidak hadir. Tapi dengan bukti itu dapat kita katakan bahwa tidak ada peristiwa pembunuhan, terutama kematian si Eki di belakang showroom. Saksi-saksi inilah yang dilaporkan oleh Pak Marwi ya. Kemudian yaitu Aib dan Dede. Ternyata sebelum naik ke penyidikan, si Dede sudah mengakui bahwa ini adalah rekayasa alur cerita yang dibawa atau diarahkan oleh Rudiana. Sebenarnya tidak ada peristiwa itu. Ini sama dengan keterangan Liga Akbar. Kalau Liga Akbar menyatakan mencabut juga, Teguh mencabut juga, ya udah, sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan. Nah, kembali kita menghimbau kepada pihak kepolisian untuk rekonstruksi kembali, kemudian dikonfrontir antara penyidik-penyidik yang olah TKP di Jembatan Talun di belakang Seluruh dan penyidik Laka Lantas dari Polsek Talun yang menyidik atau yang mengolah TKP dengan sempurna. Nah, sehingga awalnya dokter forensik atau dokter visum di Rumah Sakit Gunung Jati itu berdasarkan surat pengantar adalah keterangan tunggal. Nah, sekarang dengan adanya keterangan tunggal itu, kemudian ada kecurigaan Rudiana yang datang ke Polsek, katanya motornya nggak hancur banget, tapi rusak. Nah, kemudian dia bertemu dengan Aib dan Dede. Nah, disinilah mulainya kebohongan-kebohongan itu. Kebohongan-kebohongan inilah yang sangat mendasar dan menjadi 7 terpidana dihukum seumur hidup dan dihukum hukuman mati. Kemudian anehnya lagi, jaksa tidak menghadirkan mereka di pengadilan. Nah, kemudian dari kalimat potongan video, Aib mengatakan, Dede mengatakan dia dilarang, diarahkan tidak oleh Rudiana. Kemudian percakapan Aib dengan seseorang yang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur, nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib karena Dede dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui, dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin, pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak, justru menurut hukum dan keadilan orang-orang seperti ini harus dilindungi. Selama beban dia akui dan sampai menyuruh, yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dipidana pidana. Tapi kalau dia menuntut penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohongan terungkap, lebih baik kamu mengaku saja. Kalau kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya meng-copy paste pernyataan-pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Kalau menjelaskan lagi dong Pak, tadi penyidik juga menyampaikan artinya bahwa kita lihat ya, kami menerima penyidik bilang, apakah Saka tahu siapa yang menyuruh Dede dan Aib berbohong? Maksudnya kan saya nggak kenal dengan mereka. Saka baru tahu kan timbul adanya Dede dan Aib kan di peristiwa sekarang. Kalau Dede dan Aib di persidangan 2016 pun juga kan tidak hadir. Nah, yang paling penting adalah ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu ada 340. Oh, hukumannya ini hukuman yang luar biasa. Urgensinya apa sih? Penyidik ketika 2016 sudah mempersiapkan Dede dan Aib itu, mereka di BAP di bawah sumpah, tidak harus hadir di pengadilan. Nah, ini yang tadi kami coba utarakan urgensinya. Kalau misalkan mau di peristiwa terjadi pembunuhan yang berencana, kan harus dihadirkan untuk mengungkapkan semua peristiwa. Jadi penyidikannya ini tidak sempurna.